Pada waktu itu dia sedikit demi sedikit punya pengikut. Penguasa Makkah memandangnya sebagai orang berbahaya dan pembuat onar. Kalau ceritanya di dalam sirah Nabawiyah itu, Nabi Muhammad itu memang pas awal-awal dakwah itu beliau hanya pengikutnya memang cuma dikit, apalagi di Makkah itu, karena di Makkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, ya kan? Oke, kita akan melanjutkan pembahasan buku. Seperti biasanya, kita masih bahas buku yang sama, tentang buku 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang masa, karya Michael Hart, yang cukup viral, cukup bikin heboh. Oke, yang pertama seperti masih lanjutin kemarin, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, kemarin terakhir itu paragraf pertama, kita lanjutin lagi ke paragraf berikutnya. Oke, Nabi Muhammad SAW berasal dari keluarga yang sederhana. Nabi Muhammad SAW menegakkan dan menyebarkan salah satu agama terbesar di dunia. Pada saat yang bersamaan tampil sebagai seorang pemimpin besar yang tangguh dan efektif. Kini 13 abad sesudah wafatnya, pengaruhnya masih tetap kuat dan mengakar cukup dalam. Sebagian besar dari orang-orang dalam buku ini merupakan orang-orang yang beruntung karena lahir dan dibesarkan di pusat-pusat peradaban manusia, berbudaya tinggi dan tempat percaturan politik penting bangsa-bangsa. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi di kota Mekah, dan yang kita tahu kota Mekah adalah kota pusat, meskipun di zaman dulu sudah jadi sebagai kota pusat bagi bangsa Arab di saat itu, ya dari zaman dulu. Di bagian selatan Jazirah Arab, suatu tempat yang pada waktu itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia, meskipun memang daerahnya terbelakang tapi tetap menjadi pusat karena ada Ka'bahnya itu. Ka'bah adalah tempat yang sering dikunjungi oleh penjara dari berbagai kalangan, salah satu yang paling banyak itu kalangan orang-orang Arab untuk tawaf, ya, atau muter-muter Ka'bah. Jauh dari pusat perdagangan, seni maupun ilmu pengetahuan, dia menjadi yatim piatu beliau Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu pada umur 6 tahun. Dibesarkan dalam lingkungan sekitar yang sederhana dan rendah hati. Ini penulisannya karena beliau Michael Hart bukan orang muslim, non-muslim, makanya ya beliau nulisnya gitu. Sedikit tidak menghormati, tapi ya beliau memang karena beliau bukan orang muslim, ya. Sumber-sumber Islam menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW seorang yang buta huruf, atau kalau dalam bahasa Arab itu umi, ya, nggak bisa nulis dan nggak bisa baca. Keadaan ekonominya baru mulai membaik pada umur 25 tahun ketika dia menikah dengan seorang janda berada, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Amin. Bagaimanapun, sampai mendekati umur 40 tahun yang nyaris tak tampak petunjuk keluar biasanya sebagai manusia. Umumnya bangsa Arab saat itu tidak mempunyai agama tertentu kecuali menyembah berhala di kota Mekah. Ada sejumlah kecil pemeluk agama Yahudi dan Kristen, dan besar kemungkinan dari mereka lah Muhammad untuk pertama kali mendengar perihal adanya satu Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatur keseluruhan alam semesta. Ya, ini karena bagi Michael Hart, karena dia bukan muslim, mungkin dia mempercayainya dengan cerita lain, ya. Yang ketika dia berusia 40 tahun, Muhammad yakin bahwa Tuhan yang Maha Esa ini menyampaikan suatu kepadanya dan memilihnya untuk menjadi penyebar kepercayaan yang benar. Selama 3 tahun, Muhammad hanya menyebarkan agama terbatas kepada teman-teman dekat dan kerabatnya. Baru ketika masuki tahun 613 dia mulai tampil di depan umum. Pada waktu itu dia sedikit demi sedikit punya pengikut. Penguasa Makkah memandangnya sebagai orang berbahaya dan pembuat onar.
Kalau ceritanya atau di dalam sirah nabawiyah itu, Nabi Muhammad itu memang pas awal-awal dakwah itu beliau hanya ya pengikutnya memang cuma dikit, apalagi di Mekah itu, karena di Mekah pusatnya ya salah satu pusat tempat beribadahnya orang-orang yang menyembah berhala saat itu, ya paganisme. Jadinya memang cuma sedikit, dan saat itu yang memang banyak yang masuk Islam itu cuma orang-orang kecil kayak budak dan orang-orang miskin memang. Dan tadi beliau itu karena orang yang ya karena beliau itu terkenal orang yang bijaksana, jadinya ya dikenal sebagai al-amin yang terpercaya. Beliau akhirnya ketika dakwah Islam pertama-tama ini, ya kalau meskipun di sini memang kurang lengkap, ya dianggap orang-orang Mekah yang saat itu memiliki pemikiran atau memiliki keyakinan bahwasannya penyembahan terhadap berhala itu, dan munculnya Nabi Muhammad SAW membawa ajaran baru, yaitu menyembah pada Allah yang Maha Esa. Meskipun aslinya orang-orang kafir Quraisy juga hanya menuhankan Allah, tapi mereka itu menyekutukan musyrik, dan mereka sebagai kaum musyrikin Quraisy gitu kan disebut mereka. Dan padahal mereka itu mendapatkan keuntungan dari menyembah berhala-berhala tadi, karena banyak yang datang ke Mekah untuk menyembah berhala, mereka dapat duit gitu kan. Jadi mereka juga pedagang gitu kan. Akhirnya ya mereka merasa Nabi Muhammad sebagai ancaman gitu kan. Makanya di sini ditulis pada tahun 622 Masehi, cemas terhadap keselamatannya, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya karena emang Mekah sudah tidak kondusif dan tidak bisa mendukung, maksudnya tidak bisa mendapat pengikut lagi. Dan ya nanti kita coba bahas dengan buku yang lainnya. Itu beliau hijrah karena juga ini dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah, karena Madinah menerima Nabi Muhammad SAW dan mereka membaiat Nabi Muhammad SAW. Nanti kita coba bahas dengan buku yang lainnya. Kita bahas di sini memang cuma sederhana aja. Kota di sebelah utara Mekah berjarak 200 mil atau 320 km. Di kota itu dia ditawari posisi kekuasaan politik yang cukup meyakinkan. Jadi orang-orang Madinah memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pemimpin saat itu, menjadi pemimpin Madinah. Peristiwa hijrah ini merupakan titik balik penting bagi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di Mekah dia kesulitan memperoleh sejumlah kecil pengikut. Di Madinah dia mendapatkan lebih banyak pengikut, sehingga dalam tempo cepat dia dapat memperoleh pengaruh yang menjadikannya seorang pemegang kekuasaan. Yang sesungguhnya pada tahun-tahun berikutnya, ketika pengikut Muhammad bertumbuh dengan sangat cepat, serangkaian pertemuan pecah antara Mekah dan Madinah. Peperangan ini berakhir pada tahun 630 dengan kemenangan pada pihak Muhammad dan kembali ke Mekah sebagai pemenang. Sejak 2,5 tahun dari hidupnya, dia menjadi saksi kemajuan luar biasa dalam hal cepatnya suku-suku Arab memeluk agama Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632, dia sudah memastikan dirinya sebagai penguasa efektif seluruh jazirah Arab bagian selatan. Suku Badui, penduduk asli Arab, punya tradisi turun-temurun sebagai prajurit-prajurit yang tangguh dan berani. Namun jumlahnya mereka tidaklah banyak dan senantiasa tergoda perpecahan dan saling menyerang satu sama lain. Itu sebabnya mereka tidak bisa mengungguli tentara dari kerajaan-kerajaan yang mapan di daerah pertanian di belahan utara seperti Romawi dan Persia. Akan tetapi Nabi Muhammad lah yang orang pertama dalam sejarah berkat dorongan kuat kepercayaan pada keesaan Tuhan yang dimaksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pasukan Arab yang kecil itu sanggup melakukan serangkaian penaklukan yang mencengangkan dalam sejarah manusia. Di sebelah timur laut, Arab
berdiri kekaisaran Persia baru Sasanid yang luas. Di barat laut Arab berdiri Bizantium atau kekaisaran Romawi Timur dengan Konstantinopel sebagai pusatnya. Dilihat dari jumlah dan ukuran, jelas Arab tidak akan mampu menghadapinya. Namun di medan pertempuran, keadaannya jauh berbeda. Dengan serangan kilat, pasukan Arab yang bersemangat dapat menaklukkan Mesopotamia, Suriah, dan Palestina. Pada tahun 642, Mesir direbut dari genggaman kekaisaran Bizantium, dan sementara itu bala tentara Persia dikalahkan dalam pertempuran yang amat menentukan di Qadisiyah pada tahun 637 dan di Nehaven pada tahun 642.